Jadi konco-konco kita senang bahwa Muhammadiyah aslinya Muhammadiyah kan aslinya biar Muhammadiyah itu sangat kultural. Mulai tahun 60-an kira-kira Muhammadiyah jadi rodo LDI sidik gitu ya. Rodo kaku, rodo garing ngono ya, rodo ora jero ngono ya. Tapi sekarang dari SD, tapi Gusti Allah ki tidak akan membiarkan umatnya terus-menerus di dalam ketersesatan. Selalu ditumbuhkan dari dalam Muhammadiyah sendiri, ditumbuhkan perintis-perintis pelopor-pelopor baru seperti SD Muhammadiyah Karangkajen ini gitu. Dalang wae ngono, dalang ora ono enteke. Tidak ada pendidikan dalang, sekolah dalang yang menghasilkan dalang, tapi tetap ono muncul dalang anyar, bahkan cah cilik-cilik. Jalan Muhammadiyah juga ada. Jalan Muhammadiyah juga ada. Di daerah Klaten banyak sekali. Iya, Jalan Muhammadiyah. Kan orang mungkin majelis tarjih atau majelis lembaga seni budaya. Pendidikan lembaga seni budaya Muhammadiyah nggawe sekolah dalang kan mungkin. Tapi lahirlah dalang Muhammadiyah karena dalang itu menurut saya adalah petugas Allah langsung. Sebagaimana nabi, wali dan seterusnya. Jadi mesti ono meneh kok sing cukul, mesti ono meneh. Sama dengan Ma'iyah ini. Meskipun Ma'iyah juga harus bercermin, ke depannya harus bercermin. Nanti saya punya paket sendiri untuk soal itu ya, dengan simpul-simpul Muhammadiyah seluruh Indonesia dan Eropa, Korea dan lain-lain itu ya. Kita harus punya jawaban terhadap masa depan, karena sekarang kita sedang berada di depan sesuatu yang kaotik, sesuatu yang resesi lah. Resesinya tidak hanya ekonomi, juga resesi mental, resesi segala macam. Kita sedang berhadapan dengan tahun yang sangat bahaya dan namanya harus menjadi penyeimbang masyarakat. Apalagi cah Ma'iyah itu kan rata-rata menengah bawah ya. Sing rada elit kan rada angel to. Ndelok Allah. Wajahnya. Ya raine jelas kiri-kiri to. Oh iya ya. Mana? Ora ketang bae kiri ya iki ya to. Ayo ngepit era iso coba. Bayangkan ya. Bayangkan di abad 21 di tahun 2020 ini Pak Mustafa itu belum bisa naik sepeda coba. Kuwi piye kuwi wah. Kuwi kan Kanjeng Nabi sing ora tau ngepit mesti guyu. Piye to mus kowe mus ngono. Iku ya mbok ya antum aklamu fi umuri dunyakum sithik-sithik ngono lho. Aku ora iso nganggo motor sepeda ora apa-apa jaman aku lho ngono kaya ngaku Muhammadiyah barang itu lho. Ngaku Muhammadiyah barang. Kowe wis urip ning abad kuwi ana motor, ana pesawat, ana sembako iki kok ngebit ora iso. Bonceng iso bonceng. Nek bonceng itu. Loh, jadi saya tidak kaget kalau besok-besok angger ketemu Nabi disindir kuwi. Iya. Bonceng ke bojone. Sini tenang. Asal kowe ketemu Nabi sapa wae ning swarga insyaallah disindir kowe. Iya. Dole Mustafa bisa sang piturung. Dan itu swarga gampang itu. Kalau malaikat. Tapi enggak apa-apa, ini fadilah, ini bakat khusus Bu Novia. Ini bakat khusus. Justru bakat dia adalah tidak bisa naik sepeda itu, sehingga dia selamat dari godaan kompetisi motor mobil. Iya. Ya dari karena salah satu yang tidak kita terjemahkan Ibu ya, termasuk oleh Muhammadiyah dan NU. Nek barat kan competitiveness, bersaing. Nomor satu itu persaingan. Mulane ono lomba barang kuwi ya. Kuwi dalam rangka persaingan. Di dalam Islam kan fenomenanya kan fastabiqul khairat, tentu kan pedoman utamanya ikonnya Muhammadiyah. Makanya harus diterjemahkan fastabiqul khairat di bidang budaya piye, di bidang politik piye gitu. Ora ampuh-ampuhan gede-gedean. Ora sah ngomong dahlan unggul, dahlan muda unggul. Ora unggul-unggulan wong urip ki, ora takabur-takaburan. Kita itu berlomba, parameternya adalah kebaikan, khairat lah. Sebanyak-banyaknya kebaikan kita bikin ya. Fastabiqul khairun nasi anfa'uhum linnas dan seterusnya gitu ya. Nah, saya kan Universitas Muhammadiyah kan melu takabur kuwi, gitu. Unggul. Apa? Mendunia. Absurd ini. Iya. Loh, wong ki begitu lahir mendunia no asu. Ayo mendunia no. Bagaimana mungkin manusia tidak mendunia? Oleh dunia.
lahir di bumi, lahir di dunia. Sudah pasti dia mendunia, maka pendidikan sejak bayi dia sudah harus dididik untuk punya naluri mendunia. Rasa mlebu UMY apa UAD kan gitu ya. Wong nek isih umuk mendunia berarti dhek dhewe durung mendunia atau piye? Iya, iya ta. Nek kowe awakmu cendik kaya Muhaimin Iskandar, kowe mesti ngomongnya dhuwur-dhuwur kae. Jadi kita itu umuk ning janjane nduduke le asor gitu ya. Iya. Gitu ya. Oke, teman sekalian, dimaknya mudah-mudahan ini semua menjadi elaborasi. Tapi intinya adalah dinamika pandang ya. Ojo ndelok ngarep tanpa ngerti mburi, ojo ndelok ngiwa tanpa ngerti tengen dan seterusnya. Bahkan keseluruhannya harus kita lihat selalu. Itu namanya udkhulu fi silmi, melbuo dengan kesadaran yang utuh, yang lengkap atas semua sisi dalam hidup. Sisinya itu apa? Sisinya tidak terbatas, wong tawaf kok. Kalau sudut kan cuma 4 gitu kan. Sisi kan juga 4. Nek tawaf itu kan mengelilingi semuanya. Itu namanya, makanya di maknya disebut ilmu tawaf. Itu kan wong urip iki kan dengan ilmu tawaf. Ilmu tawaf. Jadi kesadaran tertinggi yang terpuncak yang paling canggih itu ya tawaf kan gitu. Mulane kalau nek iso lunga kaji gawe Ka'bah dhewe-dhewe cilik-cilik tawaf ana bendina kaya wong edan kae. Ngopo kok tawaf kowe? Ah niki tawaf-tawafan kok niki. Asale kula pun biasa ndelok puisi rusak-rusakan. Ani ming tawaf-tawafan, nek tawaf saestu nggih ten Ka'bah mriku aku mboten garah duit kula. Saniki ajeng lunga kaji antri piro to? 25, 30. 30 tahun selak modar to kowe. Nah iya. Asal ini kalau meng tawaf-tawafan, asal sadar bahwa itu tawaf-tawafan untuk menghayati silmi tadi itu, untuk menghayati bahwa Anda itu harus mentawafi hidup ini. Ono cah wedok ayu saka ngarep, saka kiwa lucu, saka mburu kegeden. Iya betul ya. Jadi kabeh kudu kok tawafi, kabeh apa wae keadaan apapun Anda harus tawaf, melihat dari seluruh sisinya kan gitu. Itu namanya udkhulu fi silmi kafah kan gitu. Kafah itu secara menyeluruh gitu. Secara menyeluruh, secara utuh dan menyeluruh kan itu ya. Ngono ya kira-kira. Nah, sekarang ini kewajiban Kiai Kanjeng untuk ikut merayakan kegembiraan kita bersama atas karya Ibu Kepala Sekolah, para pamong dan anak-anak murid dari SD Muhammadiyah Karangkajen. Nah, Bu, bisa nggak minjamkan teksnya salah satu puisinya yang tadi misalnya yang kenapa segala sesuatu harus ditunda kamu? Aku njaluk Mas Imam. Mas Imam iki ora tau maca puisi ning pokoke tak wajibke kowe. Mam kono sowan ke Mas Tri minta teks puisi salah satu. Aku wacon dengan diiringi Kiai Kanjeng kemana anak-anak itu musiknya. Gitu ya. Sakarmu sing penting kowe nek arep kiu kowe garing ngene. Gampang gitu. Gampang. Aku mau coba puisi ning Londo dengan seorang perkusian, seorang penabuh perkusi dari Afrika. Itu dia satu-satunya bisa baca puisi itu sama saya. Karena nek aku iki wong Jawa, aku iki luwes, aku iki akomodatif, aku iki sinkretis gitu ya. Jadi ora egois puisine iku apa musike kudune ora, musike apa wae tak tampung ora masalah. Sing penting bekerja sama secara naluriah gitu ya. Imam, gue iso maca puisi kemana-mana itu ya diganti dengan puisinya Bu Novi ini. Terus sebelumnya saya ingin ingatkan Bu Novi, Pak Nevi ini musuh mau tak nusoni Nev. Dia kan ngomong mambu Muhammadiyah. Ngono ngomong to. Anusu aku. Iki Muhammadiyah. Nyel lagi Muhammadiyah. Real. Muhammadiyah Pol gitu. Oh, Ibunya NA. Ibunya Pak Nevi ini adalah ketua Aisyah Ranting di Powinakan coba. Berarti dia ketua pemuda Muhammadiyah pada waktu itu kudune gitu ya. Ini mergo terlalu sering dolan nang THR ras itu gitu. Balik batal. Nginjen barang sing ora-ora ngono kae. Nih ya ditakoni mesti ora ngakune kan itu ya. Mam siapa ya?
Kowe patok-patokan kira-kira sing kowe leren terus dari kowe karing kayak kode dengan kode tangan aja. Ya. Sak bait sik terus mau musik dan seterusnya ya. Teman sekalian ini untuk tanda cinta dan penghormatan dan dukungan untuk masa depan dari perjuangannya ibu-ibu dan bapak-bapak di SD Muhammadiyah Karangkajen ini, Mas Imam Fatawi. Mas Imam, kuncinya satu ya, setiap puisi bacanya kosakata sebelum terakhir harus dipanjangkan. Imam Fatawi, ngono ya, kudu ngono ya. Ya. Ngono ya. Kuncinya cuma itu kok. Nek ora percaya rungokke rekamane kabeh ngono kuwi gitu. Very prima. Tapi berwajah rada wagu gitu kan. Ya Imam, bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk SD Muhammadiyah Karangkajen ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ada yang tertunda. Mengapa harus ada yang tertunda? Mengapa harus ada yang tertunda? Dari sekian rencana kita hingga azan Isya, menutupkan jendela hingga azan subuh, berhenti berlabuh. Aku tetap menanti di padang sunyi, meski ribuan purnama silih berganti. Di tengah desir angin yang mencekam, bayangmu hilang di telan alam. Pada siapa aku bertanya, mengapa ada yang tertunda? Mengapa? Dari sekian rencana kita, tak pernah ada dan tak pernah ada jawabnya.